Selamat malam saudaraku dikasih. Ketemu lagi dengan saya di Renungan Malam. Malam ini kita akan mengambil Tuhan punya rencana yang baik. Percayalah, Tuhan punya rencana yang baik. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia pasti punya pengalaman hidup yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan. Pada saat kita sedang mengalami pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, biasanya kita akan mengatakan, haleluya, Tuhan mengasihi aku. Tuhan berpihak kepadaku. Kita akan mengatakan atau berucap, haleluya, Tuhan mengasihi aku. Kita sedang mendapatkan undian, kita akan mengatakan, haleluya. Naik jabatan, haleluya. Segala hal-hal yang indah-indah menurut versi kita, kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, kita akan mengatakan haleluya. Sebaliknya, jika kita sedang mengalami pengalaman yang pahit, kurang mengenakan, pengalaman yang menyedihkan, misalnya jatuh sakit, apakah kita akan mengatakan haleluya? Jarang sekali. Pertama yang terjadi biasanya kita mengeluh. Aduh Tuhan, kenapa badanku seperti ini? Kita kehilangan motor, mobil kita pencurian. Waduh Tuhan, kenapa Engkau memberikan cobaan yang berat kepadaku? Itu yang sering terjadi. Kita akan belajar dari Injil Yohanes 11 ayatnya 1 sampai dengan 41. Injil Yohanes 11 ayat 1-41. Kalau dibaca seluruhnya memang ayat ini sangat banyak. Di sini dikisahkan tentang Lazarus yang dibangkitkan. Lazarus yang dibangkitkan. Lazarus saudara-saudara dari Maria dan Marta. Kita tahu siapa Maria. Coba kita baca ayat yang kedua. Injil Yohanes 11 ayat yang kedua. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Kita ingatkan waktu itu Maria adalah orang yang merasa berdosa, kemudian meminyaki kaki Tuhan Yesus Kristus dengan rambutnya, sehingga ia mengampuninya. Dan Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi Maria. Saat itu memang Lazarus sedang sakit keras. Sehingga ayat yang ketiga mengatakan demikian. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya, saudara Maria dan Marta. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasih sakit. Di Maria dan Marta mengirim kabar kepada Tuhan Yesus, mengabarkan bahwa Lazarus sedang sakit keras. Maria dan Marta ini sangat berharap dengan kabar ini Tuhan Yesus akan segera datang kemudian menyembuhkan Lazarus. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada pemberi kabar ini? Ingat, sakitnya dia tidak akan membawa kematian. Tuhan Yesus memang punya rencana agar kemuliaan Allah ini terjadi. Terus melakukan perjalanan sampai kurang lebih 2 hari. Itu barulah Yesus menemui Maria dan Marta.
Dan di dalam perjalanan ini, ternyata Maria dan Marta yang sangat berharap Tuhan Yesus segera datang, ternyata tidak datang-datang juga. Sampai akhirnya dia mendapati Lazarus meninggal. Kesedihannya tambah. Karena sudah dianggap meninggal. Kemudian Lazarus ini dikuburkan, dimasukkan ke dalam gua, ditutup dengan batu yang besar. Kesedihan Maria dan Marta. Mungkin kalau kita sudah berharap memberi kabar Tuhan Yesus Kristus supaya segera hadir, tidak hadir, mungkin kita juga akan mengeluh, kenapa Tuhan tidak segera hadir sehingga saudaraku ini sekarang meninggal dunia, saudaraku sekarang mati. Tuhan Yesus selang 4 hari datang ke tempat Maria dan Marta. Apa yang dilakukan Maria? Kita baca di ayat yang ke-32 yang mengatakan demikian. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidaknya seperti keluhan. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saat itu Lazarus sudah dikubur di dalam gua selama 4 hari. Logikanya kalau orang sudah dikubur 4 hari pasti sudah membusuk. Ternyata memang Tuhan Yesus punya rencana besar. Seandainya dalam waktu sehari Tuhan Yesus kembali hadir, mungkin orang-orang Yahudi hanya beranggapan, dia hanya menyembuhkan orang sakit. Tapi ini 4 hari. Kian seperti yang tertulis di ayat 40. Kita baca ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh di mana gua itu, kemudian dibuka. Kemudian Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Setelah itu Lazarus bangkitlah. Keluarlah dari gua. Dan Lazarus pun bangkit. Inilah kemuliaan Allah yang luar biasa. Selain Allah tidak akan mampu melakukan ini. 4 hari orang meninggal di dalam gua, kemudian dibangkitkan kembali. Dikasih Tuhan Yesus Kristus. Seperti saya ceritakan di awal tadi. Seringkali kita ini juga jatuh seperti Maria. Pada saat kita punya harapan besar Tuhan Yesus akan melakukan sesuatu yang baik menurut ukuran kita. Kalau itu tidak segera terjadi, hanya kita terus mengeluh, gimana Tuhan, kenapa engkau tidak melakukan hal yang baik kepadaku ini? Keluhan-keluhan seperti itu yang seringkali terjadi. Bahkan ada yang menyalahkan, sampai menyalahkan Tuhan, kenapa engkau memberikan cobaan ini kepadaku? Sedang mewabahnya virus corona 2019, mungkin kita sudah punya rencana yang matang. Besok April mau mengadakan pernikahan, tahu-tahu harus ditunda. Kenapa Tuhan melakukan ini kepada aku gak jadi nikah? Mau seperti itu? Kita mau menuntut Tuhan? Kita punya puisi. Puisi ini ditulis oleh W.S. Rendra. Judulnya Makna Sebuah
Seringkali aku berkata, ketika semua orang memuji milikku, bahwa sesungguhnya itu hanyalah titipan. Bahwa mobilku itu hanyalah titipan. Bahwa rumahku hanyalah titipan. Bahwa hartaku hanyalah titipan. Bahkan anak-anakku pun adalah titipan. Tetapi, mengapa aku tidak pernah bertanya? Mengapa dia menitipkan padaku? Untuk apa dia menitipkan padaku? Dan kalau bukan milikku, apa yang harus kulakukan untuk miliknya itu? Adakah aku memiliki hak atas sesuatu yang bukan milikku? Mengapa hatiku justru terasa berat ketika titipan itu diminta kembali olehnya? Ketika diminta kembali, ku sebut itu sebagai musibah. Ku sebut itu sebagai ujian. Ku sebut itu sebagai petaka. Ku sebut itu sebagai apa saja untuk melukiskan kalau itu adalah derita. Ketika aku berdoa, ku minta titipan itu cocok dengan hawa nafsuku. Aku ingin lebih banyak harta, ingin lebih banyak mobil, lebih banyak popularitas. Dan kutolak sakit, kutolak kemiskinan, seolah semua derita adalah hukuman bagiku. Seolah keadilan dan kasihnya harus berjalan seperti matematika. Aku rajin beribadah, maka selayaknya lah derita menjauh dariku, dan nikmat dunia kerap menghampiriku. Ku perlakukan dia seolah mitra dagang dan bukan kekasih. Ku minta dia membalas perlakuan baikku dan menolak keputusannya yang tidak sesuai dengan keinginanku. Gusti, padahal tiap hari ku ucapkan hidup dan matiku hanya untuk beribadah. Ketika langit dan bumi bersatu, bencana dan keberuntungan sama saja. Menggambarkan bahwa apa yang kita miliki semuanya itu adalah titipan. Pertanyaan yang penting, kenapa ini dititipkan kepadaku? Itulah pertanyaan penting. Kenapa harta ini dititipkan kepadaku? Apa yang harus ku lakukan? Rahasia ini yang sering tidak kita ketahui. Karena Tuhan pasti punya rencana yang baik untuk hidup kita.